Bab 6 Tentara Zombie. Setelah mengamati medan sekitar, tidak ada tempat yang bagus untuk bersembunyi, jadi satu-satunya pilihan adalah masuk ke dalam stadion. Stadionnya cukup besar dan benar-benar kosong, tak ada seorang pun yang terlihat, bahkan mayat pun tidak baguslah. Xiao Jun belum pernah mengalami kemunculan zombie di kehidupan sebelumnya, jadi ia tidak tahu wujud mereka. Namun, ia tahu satu hal, zombie-zombie ini tidak akan tiba-tiba muncul di rumah. Oleh karena itu, Xiao Jun langsung pergi ke lantai 2 stadion dan mengunci semua pintu menuju tangga, sehingga meskipun zombie muncul di sekitar, mereka tidak akan bisa bangun. Ada juga banyak tempat kompetisi di lantai 2 stadion, serta beberapa lounge. Xiao Jun menemukan kamar kecil di samping, masuk, dan mengunci pintu dari dalam. Di sini, Anda dapat melihat apa yang ada di depan stadion melalui jendela yang sangat nyaman. Tepat pukul 12. Tiba-tiba, cahaya putih yang mengerikan muncul di langit yang tadinya gelap, seolah-olah retakan telah terbuka. Kemudian, beberapa benda mirip manusia berjatuhan. Apakah itu zombie? Pupil mata Xiao Jun sedikit mengecil. Dia tidak menyangka kalau zombie pertama berasal dari sumber ini. Seluruh proses berlangsung selama 10 menit, di mana sejumlah zombie yang tidak diketahui jumlahnya dilepaskan ke Star City. Di depan stadion, banyak zombie telah jatuh ke tanah. Xiao Jun memperhatikan bahwa sebelum mendarat, mereka diselimuti gelembung transparan, mencegah mereka jatuh dan mati. Selain itu, gelembung-gelembung ini juga dilengkapi dengan kemampuan navigasi, menghindari bangunan dan pohon dengan sempurna, dan mendarat di tanah terbuka. Ketika aku memiliki kekuatan di masa depan, aku harus mencari tahu bagaimana kiamat ini terjadi, pikir Xiao Jun dalam hati. Saat ini, bertahan hidup adalah hal yang paling penting. Zombie yang mendarat masih agak linglung, mungkin ia belum terbiasa dengan perubahan lingkungan yang tiba-tiba. Ia tetap linglung selama beberapa menit sebelum perlahan mulai bangkit. Zombie adalah makhluk dengan kecerdasan rendah yang bertindak sepenuhnya berdasarkan naluri. Setelah beradaptasi, mereka mulai berkeliaran tanpa tujuan. Zombie memiliki penglihatan yang sangat buruk, hampir buta. Mereka umumnya mengandalkan pendengaran dan penciuman untuk menemukan makanan dan membedakan jenis mereka sendiri. Setelah zombie muncul, Xiao Jun menahan napas seminimal mungkin, berbaring miring di sofa di ruang tamu tanpa berani bergerak dan mengamati situasi di luar melalui jendela. Sekarang, ada 30 atau 40 zombie berkumpul di pintu masuk stadion dan ada juga beberapa zombie yang tersebar di jalan yang lebih jauh. Dalam situasi ini, Xiao Jun tidak mungkin keluar sendirian. Dia hanya bisa menunggu dan melihat apa yang terjadi. Ah! Teriakan tiba-tiba meletus dari kampus yang sunyi, makin lama makin keras, kedengarannya sangat mengagetkan di tengah kesunyian malam. Dilihat dari suaranya, seharusnya tidak dekat, tetapi para zombie di pintu masuk stadion, semuanya berlari ke arah suara itu, seolah-olah mereka telah disuntik dengan adrenalin. Pada malam hari, zombie bergerak setidaknya 2 kali lebih cepat daripada siang hari. Melihat semua zombie di bawah telah terpancing pergi, Xiao Jun menghela napas lega. Tak heran jika seseorang di kehidupanku sebelumnya mampu menemukan airdrop menakjubkan ini sedini mungkin. Ternyata semua zombie di sini tertarik pergi. Teriakan terus bergema di kampus, tetapi setelah beberapa saat, keheningan kembali. Bahkan mereka yang masih hidup pasti sudah menyadari sekarang bahwa mereka tidak boleh bersuara. Sekalipun Anda belum pernah melihat zombie, bukankah Anda pernah menonton film zombie? Seiring berjalannya waktu, semakin banyak zombie yang berkeliaran tanpa tujuan datang menghampiri, tetapi jumlahnya tidak banyak, hanya 5 atau 6. Xiao Jun sanggup menangani jumlah ini, tetapi ia takut akan ada lebih banyak zombie yang datang nanti. Xiao Jun tidak tidur semalaman. Ia harus terus memantau situasi di bawah agar bisa menyusun rencana yang tepat untuk keluar saat peti airdrop jatuh keesokan harinya. Matahari bersinar kembali di bumi, tetapi tidak seperti kemarin.
Kota Changsha sekarang diselimuti keheningan yang mematikan. Jalanan ramai dengan orang-orang dan segala jenis zombie berkeliaran, beberapa di antaranya dijatuhkan dari udara dan yang lainnya baru saja tiba dari malam sebelumnya. Para penyintas menutup pintu rapat-rapat, bersembunyi di dalam rumah dan gemetar ketakutan. Pada pukul 9 pagi, fenomena aneh lain terjadi di langit. Celah itu terbuka untuk kedua kalinya, tetapi kali ini bukan zombie yang turun, melainkan harapan umat manusia, peti airdrop. Penerjunan udara itu hanya berlangsung selama 5 menit, setengah dari waktu yang dihabiskan zombie, dan frekuensinya juga jauh lebih rendah. Dipandu oleh suatu kekuatan misterius, peti-peti airdrop ini tersebar di seluruh Star City. Setelah amukan zombie tadi malam, pemandangan ini hanya diperhatikan oleh sedikit orang. Asrama wanita di Universitas Keuangan dan Ekonomi. Wan Qianya duduk sendirian di asrama yang kosong. Awalnya, ada 4 orang di asrama, tetapi setelah mengalami 2 bencana, hanya dia dan seorang gadis lain yang tersisa. Saat bencana alam terjadi, mereka berdua kebetulan sedang menikmati camilan larut malam di dekat gerbang sekolah dan kemudian pergi ke hotel terdekat untuk berlindung dari hujan. Karena hujan tak kunjung berhenti, mereka berdua memesan kamar bersama di lantai 19. Mereka berdua sedang menikmati camilan larut malam dan mereka mengemas semua makanan yang baru saja mereka pesan untuk dibawa pulang, yang membuat mereka nyaris selamat dari bencana ini. Tadi malam, kedua gadis itu menyeret tubuh mereka yang lemah keluar untuk mencari makanan, tetapi bahkan kedua gadis itu tidak dapat bersaing dengan yang lain. Wan Qianya tiba-tiba teringat bahwa dia juga memiliki banyak barang di asramanya. Biasanya, kamar asrama keempat pecinta kuliner ini tidak pernah kekurangan berbagai macam makanan dan minuman. Jadi daripada tidak bisa mendapatkannya di sini, mereka mungkin lebih baik kembali ke kamar asrama. Perjalanan mereka berdua tidaklah mulus, karena sama-sama berasal dari jurusan tari, mereka memiliki tubuh yang ideal. Wan Qianya, khususnya, adalah salah satu gadis tercantik di sekolah keuangan dan ekonomi yang menarik perhatian banyak orang. Saat bencana alam kedua, mereka berpakaian buruk, mungkin karena terlalu lapar, atau mungkin karena bencana telah usai dan mereka akan kembali ke dunia hukum, tak seorang pun berbuat apa-apa kepada mereka, tetapi tatapan mereka semakin tajam. Menghadapi sekawanan serigala lapar itu, kedua gadis itu hanya bisa menundukkan kepala dan bergegas berjalan menuju asrama mereka. Tepat saat mereka hendak melihat gerbang asrama, tiba-tiba hujan zombie jatuh dari langit dan satu zombie mendarat tepat di antara mereka dan gerbang asrama. Di tengah situasi ginting, seorang zombie menerkam teman sekamarnya. Terkejut, Wan Qianya secara naluriah melepaskan tangan teman sekamarnya. Teman sekamarnya berteriak dan Wan Qianya ragu sejenak sebelum berlari kembali ke asrama. Malam telah berlalu dan Wan Qianya masih duduk di dekat jendela, seluruh tubuhnya gemetar. Teman sekamarnya dimakan zombie tepat di depan matanya, sementara dia melarikan diri. Pada paruh kedua malam itu, jeritan terus terdengar yang menunjukkan bahwa banyak orang juga telah dibunuh oleh zombie yang sedikit menenangkan Wan Qianya. Saat sinar matahari pertama menembus langit, pasukan zombie tampak berubah, gerakan mereka tampak lebih kaku. Wan Qianya sudah benar-benar tenang.